Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurida dari 122 ingin mempresentasikan tentang substansi genetik. Yang pertama, materi genetik itu ada kromosom, DNA, RNA, gen, dan sintesis protein. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kromosom. Kromosom adalah kumpulan kromatin atau benang-benang halus yang menebal dan memendek saat pembelahan sel serta bisa menyerap warna. Lalu kromosom memiliki panjang antara 0,2 sampai 50 mikron dan diameter 0,2 sampai 20 mikron. Jadi saya akan menjelaskan ada jumlah kromosom beberapa makhluk hidup. Yang pertama ada orangutan, sel tubuhnya 48, sel kelaminnya 24, anjing sel tubuhnya 78, sel kelaminnya 39, kucing sel tubuhnya 38, sel kelaminnya 16, ayam sel tubuhnya 78, sel kelaminnya 39, padi sel tubuhnya 24, sel kelaminnya 12, kentang sel tubuhnya 48, sel tubuhnya 24, kapas sel tubuhnya 52, sel kelaminnya 26, jagung sel tubuhnya 20, sel kelaminnya 10. Lalu di sini ada jenis-jenis kromosom berdasarkan letak sentromor. Ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan selosentrik. Jenis-jenis kromosom berdasarkan fungsi. Autosom berperan menentukan ciri-ciri tubuh, bersifat diploid, mengalami pembelahan mitosis dan jumlahnya 2 kali gonosom. Dan gonosom berperan menentukan jenis kelamin, bersifat haploid, mengalami pembelahan meiosis, jumlahnya 1,5 autosom. Jadi struktur kromosom. Yang pertama itu ada lengan, sentromor, satelit, matriks, kromonema, dan kromer. Nah, di sini gen adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hierarkistik atau dapat menentukan sifat individu. Di sini kan ada alel, lokus, protein, asam nukleat dan berukuran 4-8 mikron. Di sini ada sifat-sifat gen, yaitu mengandung informasi genetik, mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, ditentukan kombinasi base nitrogen, dapat berduplikasi, menyampaikan informasi genetik, dan mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Di sini ada materi DNA. DNA adalah materi genetik yang diwarisi oleh organisme dari induknya. Struktur DNA ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, DNA tersusun atas banyak nukleotida atau polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gugusan gula pentosa, asam fosfat, basa nitrogen. Dalam rantai DNA, sitosin C selalu dihubungkan pada guanin G oleh 3 ikatan hidrogen, sedangkan adenin A dihubungi dengan timin atau T membentuk 2 ikatan hidrogen. Basa nitrogen membentuk rangkaian dengan gula deoksirida menjadi nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida bergabung dengan gugus fosfat membentuk nukleotida atau deoksinukleotida. Beberapa nukleotida membentuk molekul DNA. Di sini ada jenis replikasi DNA. Yang pertama ada konservatif, semi-konservatif, dan dispertif. Nah, enzim dalam replikasi DNA yaitu ada enzim ligase, yaitu menyambung rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Lalu enzim polimerase merangkai rantai-rantai monukleotida untuk membentuk DNA baru. Dan enzim helikase menghidrolisis rantai ganda polynukleotida menjadi rantai tunggal monukleotida. RNA adalah polynukleotida yang ukurannya lebih pendek dari DNA, terdiri atas satu rantai. Nah, jenis-jenis RNA ada RNA messenger, membawa kode genetik dari DNA berupa triplet basah yang ada pada RNA duta atau yang disebut kodon. RNA ribosom berperan sebagai tempat pembentukan protein. RNA transfer menerjemahkan kodon menjadi asam amino dan mengangkut ke permukaan ribosom saat translasi.
Nah, di sini ada transkripsi dan translasi. DNA senses membentuk mRNA untuk membawa kode genetik sesuai urutan basa nitrogennya. Dan yang kedua, mRNA meninggalkan inti sel menuju ribosom. Yang ketiga, tRNA membawa asam amino sesuai kodon dengan bergabung dengan mRNA di ribosom. Yang keempat, asam amino akan berderet sesuai dengan kodonnya sehingga terbentuk protein. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.